Oke, kita masuk ke dalam, inventory management ya. Jadi, sebagai informasi awal, jadi kan, beberapa kali kan saya sampaikan lebih baik mengakses ke buku yang baru ya. Nah, ternyata di sekarang sebagai informasi, Odoo sekarang itu sekarang versi 15. Ya, jadi kemarin baru ada international workshop ya, acara Odoo beberapa hari ya secara online, dia merilis Odoo versi 5. Dan di website ini juga udah tersedia, manualnya untuk versi 15 ya. Tetapi karena saya lihat di versi 2 dokumen, ini ya, 2 tutorialnya itu penjelasannya terlalu, apa ya, langsung lompat ya, lompat dalam arti tidak dijelaskan secara, berjenjang gitu ya, tapi langsung ke fitur-fiturnya dan dilompat-lompat, maka saya tetap kembali untuk supply chain ini saya kembali ke, books yang versi 12 ya. Nanti coba Anda lihat ya, perbandingannya antara tutorial versi 12 sama 14 itu untuk inventory management, itu udah lompat ya. Jadi seolah-olah dianggap kita udah lumayan ngerti gitu ya, Odoo ya. Itu yang versi 14 itu. Nah jadi, eee, yang kita tampilkan ini adalah versi 12-nya. Nah, kita masuk, jadi dalam pembukaan sudah saya sampaikan ya bahwa inventory ini sangat penting ya. Ya, jadi inventory ini adalah core dari bisnis ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam produksi barang maupun trading barang ya. Jadi sangat penting. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur yang ada ya, yang ada dalam Odoo. Jadi highlight-nya adalah seperti ini. Jadi spootless and fast. Nah, semua ERP harus begitu ya, harus cepat. Kemudian ada advanced routing. Routing ini hubungannya apa? Adalah hubungannya dengan proses distribusi ya dan produksi. Jadi bagaimana sinergi ya antara memproduksi dan distribusi ya, bagaimana membuat dan juga mendistribusikan. Nah ini diperlukan kecepatan ya, sehingga dibentuklah suatu routing atau rute ya. Jadi kalau di perusahaannya cukup canggih ya, jadi dari lini produksi ya, terutama untuk barang-barang yang memang kayak roti ya, yang maksudnya lebih cepat sampai ke tujuan lebih baik ya, kayak roti, kayak makanan ya, eh, makanan dalam kemasan ya. Jadi itu antara produksi dengan distribusi itu sudah memanfaatkan namanya routing. Ya, jadi routing itu dalam arti dalam suatu produksi, dia sudah bisa memilah-milah barang produk jadinya ini dikirimkan lewat distribusi counter yang mana ya. Jadi misalkan ada distribusi center, 3 distribusi center di dalam pabrik gitu ya. Jadi otomatis ketika barang produksi, dia dengan otomatis ya bisa memilah mana yang akan dikirim dari distribusi center 1, mana yang ini lewat distribusi 2 dan 3 dan seterusnya ya. Jadi itu namanya advanced routing. Kemudian juga mensupport untuk dropshipping ya. Terus cross docking. Jadi ada yang paling ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam proses ini ya, distribusi barang ya, ada cross docking, kemudian put away dan removal system. Jadi bagaimana mengeluarkan barang ya, dan bagaimana untuk ini proses untuk scrap ya. Scrap itu apa sih? Jadi barang itu bisa keluar dari banyak banyak transaksi ya. Salah satunya adalah karena dijual atau karena dipakai untuk produksi, ada juga karena barangnya rusak ya. Jadi semuanya ada di sini. Jadi dia yang disupport adalah ini ya,
removal strategies, first in first out, ya, closest accessible, LIFO dan so on ya. Jadi yang belum tahu apa singkatan ini, jadi yang paling sering adalah kata-kata FIFO dan LIFO ya. First in first out dan last in first out ya. Jadi FIFO umum ya, familiar ya di informatika pasti sering mengenal teori ini ya. Jadi first in first out, jadi masuk dulu, keluar dulu ya. Itu umum ya. Paling umum diterapkan untuk barang-barang ya secara umum. Jadi yang namanya barang yang pertama kali masuk ya harusnya yang pertama kali keluar ya. Karena apa? Ya karena supaya barangnya tidak rusak di di gudang kita sendiri. Nah, kemudian untuk LIFO last in first out, apakah ada barang karakter seperti ini? Ada, ya, ada barang yang ternyata lebih baik yang dikeluarkan itu ya barang yang terakhir masuk, yang baru masuk ya. Jadi contohnya apa? Jadi barang-barang yang bernilai tinggi kalau barang itu semakin lama disimpan, semakin bertambah nilainya ya. Contohnya seperti anggur ya. Jadi sebisa mungkin yang dikeluarkan adalah anggur-anggur yang baru dimasukkan ke gudang ya. Jadi eh, nilainya akan mahal ya untuk anggur-anggur yang masuknya lebih lama ya. Jadi untuk meningkatkan harga jual. Nah ini juga ada pick pack ship. Jadi ini terkait juga untuk penjualan ya, pengiriman. Jadi ada pick itu hasilnya mengambil dari eh, gudang barang jadi ya. Kemudian ada proses pengepakan, misalkan di kardus, misalkan di peti dan sebagainya, kemudian dikirimkan. Ya, ini push and pull routes ini hampir sama seperti yang advanced routing ya. Jadi mekanismenya adalah sinergi antara bagian produksi dan distribusi. Nah, Odoo juga mendukung multi warehouse ya, rasanya umum ya. Untuk ERP, sekelas ERP untuk mendukung beberapa gudang, sistem ini juga bisa dipakai untuk sistem atau perusahaan yang memiliki banyak gudang. Kemudian replenishment ini terkait dengan bagaimana sistem bisa memberikan informasi untuk barang-barang yang sudah mendekati stok level minimum. Ya, jadi ini fungsi ini juga banyak dipakai untuk ini ya, untuk perusahaan yang menerapkan safety stock. Ya, karena kalau perusahaan nggak terutama untuk bahan-bahan baku tidak bisa menunggu habis ya, tidak bisa menunggu habis karena apa? Karena mengikuti seberapa seringnya berproduksi ya sehingga perlu di-maintain seberapa minimum stok yang harus dijaga supaya perusahaan tidak pernah kehabisan dan tapi juga tidak mengalami yang namanya ini ya dead stock ya. Jadi ini juga problem ya di beberapa implementasi untuk replenishment. Ini banyak perusahaan sering mengalami bahwa mereka itu kebanyakan nyetok ya, kebanyakan nyetok. Jadi beli, beli, beli dan beli gitu ya. Walaupun mereka sudah menggunakan sistem. Nah, seringkali yang terjadi adalah keluhan ini tidak dilanjutkan dengan analisa ya. Karena untuk program ERP tidak semuanya mereka bisa memberikan analisa tentang level stok yang tepat ya. Tidak semua sistem ERP bisa ya. Tetap analisa stok level minimum itu eh, dilakukan oleh ini ya di luar sistem ya menggunakan banyak beberapa metodologi yang bisa menghitung ya. Itu biasanya sih statistik ya. Untuk sebetulnya dari tren 5 tahun terakhir dan seterusnya itu bagaimana sih sebetulnya menentukan stok level minimum. Ya, jadi itu dihitung. Nah, kebanyakan di awal go live dan seterusnya data-data ini nggak ada ya karena terbiasa pengadaan itu mengandalkan feeling ya mengandalkan kebiasaan. Biasanya saya reorder seminggu sekali gitu ya. Biasanya saya reorder untuk barang ini sebulan sekali. Nah, itu
Hal-hal itu sudah jangan sampai rasa coba-coba itu akhirnya menjadi dasar data di ERP ya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi apa? ERP-nya ya kayak orang sama. Ya karena apa? Safety stock itu harus di-key-in oleh orang ke dalam sistem, ya. Dan ternyata angka yang di-key-in itu adalah bukan yang dari hasil analisa. Nah, ini juga jadi catatan ya, bahwa banyak mungkin ada orang berpendapat pakai ERP kok masih sering kebobolan, kok sering masih salah beli kuantitinya. Karena apa? Kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem itu masih menggunakan dasar kebiasaan lama. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sharing ke rekan-rekan mahasiswa bahwa kelak jika terlibat dalam implementasi untuk safety stock ya, jangan serta-merta mengambil dari kebiasaan perusahaan tersebut di sebelum sistem ya. Karena apa? Nanti pasti akan jadi pertanyaan setelah menggunakan sistem kok tetap banyak beli ya, tetap banyak beli walaupun stoknya ada. Nah, kemudian lanjut ke purchase proposition, jadi bisa ini ya, bisa memberikan vendor vendor suggestion ya, misalkan yang paling selama ini yang paling cepat siapa, gitu, kemudian harganya ya, jadi ada vendor proposition juga ada di dalam sistem. Kemudian make to order ini mulai masuk ke dalam produksi, jadi singkat aja, jadi ada yang namanya pick order, ini cocokkan dengan materi yang minggu lalu ya, yang dari teori ya. Jadi ada make to order, proses yang produksi yang berdasarkan adanya suatu order dari pelanggan. Di sini tidak dimention tentang make to stock ya, tapi seharusnya sama. Kemudian permintaan barang ya, kemudian fitur yang berikutnya adalah traceability ya. Jadi kaitannya dengan mengaktifkan load ya, dan serial activity log dan serial number ya. Jadi yang paling sering adalah ini ya, tracking berdasarkan load dan serial number, ini yang paling sering dipakai di industri ya. Jadi load pernah saya singgung, kenapa kok harus ada load, kenapa harus ada serial number, tergantung dari kebutuhan. Kapan harus sampai level load cukup atau ternyata level load nggak cukup, harus serial number. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ya, tapi di sini hati-hati, jangan tanpa alasan untuk mengaktifkan load tracking dan serial number ya, tanpa ada keuntungan yang ingin diperoleh ya. Karena apa? Karena semenjak fitur ini diaktifkan, maka otomatis apa? Setiap pergerakan barang Anda harus menginformasikan lotnya berapa ataukah serial number-nya berapa ya. Jadi sistemnya jadi rigid ya. Karena apa? Untuk mengeluarkan barang Anda harus ngisi semua itu. Ya, apalagi serial number itu cukup menderita ya. Jadi serial number Anda mengeluarkan barang A sebanyak 6 ya. Kalau biasanya kan tinggal save selesai gitu ya. Tapi enggak, kalau Anda aktifkan serial number, maka Anda harus melengkapi 6 kuantiti 6 itu, Anda harus menginputkan semua serial number yang ke-6-nya itu, ke-6-6-nya. Ya, nah itu akan jadi painful itu kalau sebetulnya ngapain pakai serial number gitu ya. Nggak ada keuntungannya yang mau di-achieve oleh perusahaan gitu ya. Beda kalau memang serial number ini memang berdampak pada ini ya, revenue perusahaan ya. Misalkan di perusahaan saya itu bekerja dalam industri gas botolan gitu ya. Nah, botolan ini adalah aset perusahaan ya, aset perusahaan. Jadi setiap kita mengirimkan botol ke relasi, maka kita wajib mengisi serial number. Nah, ini pemakaiannya tepat ya. Karena apa? Kita ingin barang itu kembali dengan serial number yang sama. Nah, itu ada benefitnya ya. Tapi kalau
benar-benar nggak ada benefitnya, nggak ada kebutuhan, jangan diaktifkan. Khususnya yang serial number ya, sangat rigid nanti. Kemudian untuk load tracking ini biasanya terkait dengan produksi ya. Produksi itu kita ngomongnya dalam bahasa batch. Jadi loads ini bisa diequalkan adalah batch dalam produksi. Ya, jadi kita kemarin belajar kan batch itu salah satu mekanisme produksi ya untuk memaintain beberapa kondisi ya. Pertama adalah memaintain kualitas ya. Kualitas dalam batch per batch ini dimonitor. Apakah dalam batch ini mulai menurun ya kualitasnya. Kemudian juga untuk memaintain bagaimana resiko barang tersebut di pasar. Ya, ketika di pasar ada keluhan terhadap barang tersebut dan itu bersifat masif gitu ya, beberapa orang merasakan hal sama, maka batch itu akan menjadi identifikasi produksi apa saja dan mana saja di batch itu dan mungkin juga di batch tetangganya ya sebelum dan sesudah itu yang bisa jadi nasibnya sama sehingga perlu ditarik ya. Jadi itu beberapa kegunaan lot ya. Jadi yang biasanya lot ini dipakai untuk produksi ya. Jadi ketika produksi lotnya diaktifkan. Jadi harus mengisi setiap setiap ada produksi barang jadi maka dia harus menginputkan nomor lotnya berapa atau nomor batch-nya berapa. Ya, kemudian ada product types, ada kit, custom field, multivarian ya. Jadi kita lihat satu-satu. Yang penting-penting aja dulu. Kita bisa juga memasang different satuan barang yang berbeda-beda dalam produk ya. Jadi multi unit of measurement ya. Jadi bisa dijual dalam pieces, dalam per 12 biji misalkan dalam satuan kardus bisa didalamkan. Kemudian juga bisa mengetrack expired dates ya. Jadi untuk fitur ini sangat membantu untuk barang-barang yang memang memiliki expired date ya. Dan memang itu memiliki resiko ya. Jadi misalkan kalau expired date-nya ini tidak terlalu beresiko ya, misalkan air kemasan ya, tidak 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 sampai berpotensi besar ya terjadinya kecelakaan atau nyawa, maka expired date memang nggak terlalu perlu untuk di-maintain ya, walaupun ada di dalam produknya. Kenapa? Jadi tadi, ketika kita mengaktifkan expired date, maka kita harus menginput. Ya, kita harus menginputkan barang-barang itu expired date-nya kapan ya. Nah, jadi ini jika memang benar-benar expired date ini di-maintain dengan serius, terkait produknya juga memiliki dampak yang berbahaya bagi konsumen, maka expired date ini bisa kita aktifkan ke dalam sistem. Nah, kemudian barcode ya, standar bisa menggunakan barcode. Kemudian warehouse ya, sudah dilihat juga ketika motor sales ya, sudah berkenalan dengan warehouse. Jadi level inventory yang paling tinggi di dalam Odoo adalah warehouse ya. Kemudian dalam warehouse bisa dibagi-bagi lagi ke dalam satuan lokasi. Ya, kemudian juga lot tadi sudah disampaikan. Jadi contohnya lot adalah tadi ya. Jadi misalkan dalam produksi untuk menggabungkan, untuk menandai beberapa barang yang dihasilkan di job order tertentu, kita kasih nomor batch. Nah, nanti kita lihat ya, ada yang consumable, ada stockable. Nanti kita lihat di dalam slide berikutnya, biar lebih mudah. Ya, jadi nanti ada purchasing di sini. Kita fokus di procurement. Kemudian stock move, misalkan adalah ini ya, perpindahan antar gudang. Ya, sangat dimungkinkan. Misalkan ada gudang bahan baku. Gudang bahan baku mau diproduksi harus dipindah ke gudang produksi. Nah, itu perpindahan antar gudang tersebut seringkali digunakan kata stock move ya. Macam-macam, ada yang inventory move, ada yang stock move ya.
Quantity on hand adalah quantity yang sedang ada di sistem ya atau ada yang di perusahaan saat ini ya. Jadi yang istilahnya quantity yang bisa digunakan apa aja ya. Nggak ada yang reserve gitu ya. Biasanya dalam ERP setiap kita menjual atau setiap ada mau pemakaian bahan baku itu barang-barang tersebut di-reserve ya. Karena barang itu di-reserve, maka otomatis barang-barang itu tidak terlibat dalam quantity on hand ya. Jadi barang yang mau dijual nggak boleh dikeluarin lagi atau tidak boleh digunakan lagi. Atau mau diproduksi, berarti barang itu juga sudah dikeluarkan dari quantity on hand. Seperti itu. Forecast quantity adalah quantity yang ke depan ya. Jadi kan Anda quantity ke depan terkait misalkan adanya rencana pembelian. Ya, jadi Anda kira-kira di tanggal sekian itu barang tersebut akan berjumlah sekian. Ya, jadi melibatkan quantity on hand ditambah perencanaan pengeluaran dan juga perencanaan pemasukan, penerimaan. Ya, jadi keluar namanya forecast quantity. Jadi di 3 hari ke depan itu kira-kira sistem menurut sistem kita akan punya berapa barang. Nah, itu namanya forecast quantity. Kemudian ada reordering rules, jadi hubungannya tadi dengan minimum stok ya. Cross stock ini kurang terpakai ya, tapi ada. Jadi kalau mau mendalami bisa juga ya. Jadi ini ya praktis dalam dunia logistik ya. Bagaimana untuk mengatur pemindahan barang dengan mekanisme apakah itu menggunakan truk, trailer, macam-macam ya. Nah ini ada cross dock. Jarang dipakai sih di Indonesia, jarang dipakai istilah ini. Ya nanti mungkin sampai sini dari sekian ini kira-kira apa yang menurut Anda mau tanyakan dan mau disampaikan. Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke dalam managing product ya. Jadi managing product sudah Anda coba-coba kan di modul sales. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam untuk produk itu memiliki fitur-fitur apa saja yang mendasar. Ya, ini tampilannya. Tampilannya seperti ini, sama ya dengan yang layar utuh Anda masing-masing. Nah, itu adalah tampilan untuk meng-create ya. Nah, sekarang kita mau lihat ke dalam tampilan ini. Sorry, kita fokus ya. Kita fokus ke dalam angka apa tuh isian-isian yang ada dalam master product ya. Jadi product name paling simpel ya. Product name paling simpel nama produk ya. Jadi di Odoo ini kekurangan menurut saya adalah tentang kode ya. Karena kalau kita langsung mengerucut ke product name itu sepertinya terlalu panjang ya. Nah, tapi di Odoo ini disiasati dengan barcode ya. Jadi di barcode ini kita bisa memasukkan kode barangnya. Oke, kita urut dari atas. Can be sold ini biasanya kita pakai jika barang ini dimungkinkan untuk dijual ya, dijual. Jadi biasanya barang-barang jadi atau barang dagangan itu kita aktifkan opsi ini. Kemudian can be purchased related dengan pembelian. Apakah produk ini juga bisa pengadaannya lewat pembelian. Nah, biasanya adalah terkait barang dagangan ya kita beli, kemudian juga mengenai bahan baku. Ya, jadi barang jadi biasanya enggak diaktifkan can be purchased ya. Tapi bisa jadi juga diaktifkan jika policy daripada perusahaan itu mengizinkan kita beli dari kompetitor. Ya, jadi kalau
beli dari kompetitor otomatis kan kita beli barang jadi. Nah, itu berarti produk jadinya kita harus aktifkan can be purchased. Nah, can be expense itu related dengan apakah produk ini bisa kita pakai sendiri ya. Istilahnya dibiayakan ya. Nah, kalau dibiayakan banyak sistem itu yang menggunakan pendekatan non inventory ya. Artinya apa? Nggak usah deh yang namanya di expense ya nggak usah di-maintain kuantitinya, pokoknya tinggal beli habis gitu ya. Jadi can be expense. Jadi contohnya banyak. Terus pertanyaannya, loh memang ada Pak produk yang dimasukkan cuma sebagai can be expense? Banyak ya. Karena untuk biasanya itu bernilai kecil ya dan itu tidak related dengan kegiatan produksi ya. Jadi misalkan eh, buku, peralatan kantor itu kan ini ya, kita kan juga nggak sering beli kalau kalau yang wajar ya. Ya biasanya supaya untuk memotong bisnis proses, maka biasanya barang-barang seperti office supplies itu tidak di-maintain secara kuantiti, tapi langsung dibiayakan. Beli habis gitu ya. Jadi kalau kita cek di sistem office supplies ya nggak ada kuantitinya ya, nggak ada. Yang ada mungkin adalah harganya saja, ya informasi harga, pernah beli di mana saja, sudah dipakai berapa dan sebagainya. Ya, tapi ada juga pendekatan yang apa ya, idealis mungkin ya. Jadi walaupun perusahaannya tidak menjual alat-alat kantor ya, tapi semuanya ingin dicatat secara inventory ya. Jadi beli buku, di-maintain semua, kuantitinya bukunya berapa ya. Jadi ya itu policy kebijakan, tapi kalau saya pribadi ya untuk hal-hal yang untuk menyederhanakan, untuk hal-hal yang jarang dibeli, barangnya harganya juga relatif murah, kemudian tidak related dengan produksi, alangkah baiknya dibikin langsung dibiayakan ya. Sehingga apa? Proses ERP ini tidak rigid gitu ya. Tidak kompleks ya, kecuali memang bisnis perusahaan tersebut adalah office supplies ya, peralatan kantor ya itu beda. Itu perlu kalau itu ya. Misalkan toko-toko buku, toko-toko ya peralatan kantor ya itu wajib ya. Tapi kalau kita cuma hanya make, saya rasa lebih cukup hanya sampai can be expense. Kemudian is landed cost itu related bahwa apakah produk ini sebagai ongkos kirim ya. Jadi di Odoo ini untuk mengcapture ongkos kirim kita bikinkan satu produk ya. Jadi ongkos kirim. Kemudian sell on eBay ya terkait dengan integrasi Odoo dengan eBay ya. Mungkin ini sudah nggak update ya. Ini hanya fitur ya, fitur aja, tidak terkait dengan inventory yang seutuhnya. Kemudian product type ya, jadi product type ini yang bagian ini storable product. Nah ini juga berfungsi seperti tadi ya, apakah di-maintain secara quantity ataupun juga ini ya, apa hanya asal lewat gitu ya. Jadi di product type ini penting banget ya, penting banget untuk ditentukan apakah tipe-tipenya yang disediakan di Odoo ya hanya 3 ya. Jadi kalau lebih dari itu berarti Anda harus custom ya, customnya besar-besaran. Nah, apa aja itu? Product type itu ada yang seperti di layar itu stockable. Berarti apa? Barang ini bisa kita stok dalam inventory. Jadi kita maintain secara kuantitinya. Jadi bisa masuk keluar kuantiti masuknya berapa, keluarnya berapa di maintain dalam sistem. Ya. Kemudian adalah service. Ya, service jika produk itu related dengan jasa. Ya, kita tahu jasa itu kan tidak ready stock ya. Jadi tidak istilahnya tidak di-maintain secara kuantiti. Ya, jadi jasa. Kita pilih jasa. Kemudian produk type terakhir adalah consumables ya. Jadi consumables itu apa? Ya ini
product type ini biasanya bekerja sama dengan can be expense ya. Jadi jika kita pilih consumable maka barang tersebut tidak di-maintain kuantitinya. Ya, jadi stock type consumables ini cocok jika kita aktifkan can be expense ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian produk kategori tentunya ini adalah berdasarkan definisi Anda ya, karena produk kategori ini kan kemarin Anda sudah coba sendiri, Anda bikin produk-produk kategori, jadi pengelompokan produk ya. Jadi kalau di product type di sini Anda nggak bisa ngubah-ngubah, tapi kalau dalam produk kategori ini Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi benar-benar user define ya, mau diganti misalkan apa kelompok barang jadi, kelompok barang semi finish, kelompok barang mentah bisa bebas ya. Sedangkan product type ini dikunci cuma 3. Kemudian internal reference ini ya bisa dipakai untuk kepentingan lain-lain ya bebas ya. Ini user define juga terserah mau dipakai apa, apakah mau digunakan misalkan kode part di sisi vendor bebas ya, dan atau misalkan informasi teknikal tentang produk ini bebas boleh dipakai ya. Kemudian barcode untuk ini ya kita kita ini nanti digunakan untuk mencetak barcode ya. Jadi product name ini kita kasih kode barcode-nya apa, kemudian dalam pencetakan di sistem nanti akan menggunakan inputan di sini ya untuk mencetak barcode-nya. Kemudian version untuk memaintain aja ini versi keberapa gitu ya. Misalkan dimungkinkan pengubahan master data ini ya dari ini kita maintain untuk historinya. Kemudian ada sales price, Anda udah merasakan. Kemudian customer pajak untuk penjualan sudah Anda juga coba ya teksnya. Kemudian kategori kita bisa skip dan cost ini tentang harga pokok produk. Oke, sampai screen ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan tadi yang saya sampaikan, Anda bisa baca di ini ya. Anda bisa baca di catatan berikutnya ya. Nah, ini lompat. Nah, ini tetap di produk, tapi kita masuk di tab event ini ya, tab inventory ya. Jadi ini ada beberapa routing yang bisa diaktifkan ya terkait dengan routing untuk produksi kah, apa dropship kah, atau make to order kah, atau dalam pembelian. Ya, jadi ini diaktifkan. Ya, informasinya misalkan manufacturing lead time-nya berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproses barang ini bisa diisi untuk barang-barang yang bertipe barang-barang produksi ya. Kemudian sampai kepada customer bisa berapa lama harinya bisa Anda set. Jadi ini untuk menentukan apa? Kalau material lead time ini kita untuk menghitung kapan produksi ini perlu dikerjakan gitu ya. Jadi misalnya kalau manufacturing lead time-nya besar, lama ya kita harus tarik mundur banyak ya dari kebutuhan customer tanggal berapa, misalkan tanggal 15 ternyata manufacturing-nya lead time-nya itu 10 hari ya kita harus minimal mundur ya. Mundur 10 hari dari tanggal 15. Kemudian kita lihat customer lead time-nya 5 hari. Ya kita tambahkan 10 tambah 5 kalau ada order tanggal 15
tanggal 15 sampai di customer, berarti kita produksinya adalah mundur 15 hari dari itu. Jadi tanggal 1 harus sudah, istilahnya harus mulai start produksi ya. Tanggal 1 start produksi, tanggal 10 selesai, kemudian tanggal 11 dikirim ya, 5 hari kemudian baru sampai ke pelanggan. Ya ini informasi logistiknya, beratnya berapa, volumenya berapa, dan sebagainya. Nah, informasi seperti ini yang saya sampaikan bahwa ini angka-angka yang kalau ingin sistem membantu ya ini angka-angka yang diinputkan untuk manufacturing lead time, customer lead time ini harus angka-angka yang menggunakan analisa ya. Jadi bukan perasaan. Ya, karena kalau dengan perasaan nanti malah kacau banget ya. Jadi kalau Anda tidak bisa, kalau dalam suatu perusahaan ini tidak bisa menentukan angka ya, biasanya saya lebih prefer bahwa jangan mengaktifkan yang serba otomatis ya. Karena apa? Kalau dari awal perusahaannya nggak punya data, kemudian kita tawarkan semuanya otomatis. Nah, angka-angkanya dari mana supaya sistem bisa otomatis? Tentunya adalah angka-angka yang kita pasang di sistem. Contohnya ini, 2 ini ya. Nah, kalau kita asal pasang angka di situ, otomatis apa? Sistem bukan membantu, tapi malah membuat kisruh ya, kisruh ya. Jadi dalam arti bisa rencana produksinya malah bisa terlalu pagi ya, terlalu awal ya, sehingga barang jadinya kecepatan jadi, kemudian tidak dikirim-kirim karena waktunya masih lama, atau malah telat ya. Jadi rencana produksinya terlambat, tidak mencapai waktu yang diminta oleh customer ya. Jadi itu kalau pendapat saya ya. Jadi kalau perusahaan tidak bisa menyiapkan data untuk mendukung otomatisasi ya, lebih baik jangan dipaksakan sistem itu dari awal langsung otomatis, jangan ya. Nanti tambah menghilangkan rasa kepercayaan kepada sistem ya, rasa kepercayaan dan sistem. Ya, jadi untuk otomatisasi itu syaratnya ya dari perusahaan siap dengan angkanya, dengan analisanya ya. Sehingga itu bisa jadi goal kedua ya. Jadi implementasi pertama nggak perlu otomatis dulu karena kenalan dan juga melihat kekuatan sistemnya kayak apa. Baru step berikutnya datanya siap, kita masukkan angka-angka analisa ke dalam sistem. Baru kita aktifkan yang namanya otomatisasi. Ya, jadi ini kalau dipasang seru sekali ya, seru sekali. Jadi punya ada pengalaman dulu juga mengaktifkan MRP ya. MRP kan juga bagian dari ini ya. Mengaktifkan material resource planning. Salah satunya ya pengadaan barang ya. Jadi sistem itu bisa menampilkan proposal-proposal permintaan barang yang ngaco gitu ya, yang ngaco gitu ya. Sehingga apa? Kita sebagai user malah ketambahan tugas, yaitu apa? Menghapus semua proposal yang di-generate oleh sistem. Nah, ini ya, malah nambah kerjaan ya. Sistem malah nambah kerjaan. Sehingga apa? Akhirnya ya udah dimatiin. Sistem otomatis permintaan barang dimatikan sehingga kembali ke manusianya. Kalau manusianya request barang ya inputkan. Hari ini saya request barang ini untuk kebutuhan produksi. Untuk kebutuhan produksi ya manual ya. Jadi memang kalau data siap, sistem itu akan lebih maksimal lagi ya untuk membantu pekerjaan. Nah, kemudian masuk ke dalam point tab ya. Di point tab ini ada beberapa policy settingan untuk terkait kebijakan bagaimana ini ya penagihan invoicing-nya ya. Jadi pertama ada point of sales ya. Jadi kalau Anda mungkin sudah coba di Odoo itu ada modul yang bisa diinstal ya untuk mengaktifkan point of sale.
Ya, jadi flag available in post ini untuk apakah produk ini juga bisa dijual lewat mekanisme point of sale ya, atau seperti itu. Kemudian invoicing, apakah invoicing-nya ini berdasarkan order atau dari hanya yang barang yang sudah dikirimkan. Nah, ya, yang paling umum biasanya ya deliver quantity ya. Jadi barang yang dikirim itu yang ditagih ya. Bukan bukan quantity yang ada di dalam pesanan. Apakah quantity di pesanan bisa beda dengan yang dikirim? Bisa, bisa jadi ya. Oleh karena itu di Indonesia biasanya yang sering dipakai adalah kebijakan invoicing, pembuatan nota penjualan berdasarkan barang yang sudah diterima pelanggan. Ya. Nah, untuk reinvoice policy, jika ada invoice ulang ya, apakah ada tambahan biaya atau ada perubahan harga jual ditentukan di sini. Reinvoice policy ya. Kemudian bisa juga email invoice di email ya. Ya, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah maju yang go digital ya. Jadi hari-hari ini banyak perusahaan gembar-gembor untuk proses digitalisasi ya. Jadi kalau proses digitalisasi sudah jalan, otomatis penggunaan kertas itu harusnya sudah menipis ya, sudah berkurang. Ya, sehingga yang namanya invoice itu sudah nggak perlu dicetak sebetulnya. Nah, ini bisa fitur ini dipakai ya untuk mengirimkan bukti invoice secara elektronik. Nah, demikian. Oke, sebelum kita masuk berikutnya, kita break ya 5 menit. Jadi sekarang jam 8:04, kita kembali jam 8:09. Baik. Ya, kita lanjutkan kepada produk varian option dan unit measure dan produk packaging ya. Jadi opsi-opsi ini bisa kita akses melalui setting ya. Tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ya. Jadi varian udah kita coba kemarin ya, ada beberapa kelompok yang sudah mengaktifkan produk-produknya dalam turunan varian-varian. Nah, kemudian unit of measure bisa kita aktifkan di sini ya. Jadi kalau kita aktifkan ini, maka sistem bisa digunakan untuk transaksi penjualan pembelian produk dalam beragam satuan. Kemudian untuk pengaktifkan lainnya di traceability, kita bisa akses untuk lot dan serial number bisa kita aktifkan di sini dan expiry date di sini. Nah, itu adalah setting-setting yang mandatory di bagian produk. Nah, untuk produk varian, teman-teman sudah coba, sudah pernah tahu. Jadi hal ini penting digunakan untuk kita membuat turunan dalam produk-produk yang memiliki karakter turunan ya. Jadi contohnya yang paling sering adalah seperti contoh di sini adalah untuk baju ya, untuk baju uh, sangat rigid ya kalau kita maintain satu karakteristik produk menjadi satu kode produk, nanti akan banyak kode produk. Nah, untuk produk-produk seperti baju ya yang memiliki jenis sama, maka kita bisa buatkan varian apakah itu dari perbedaan ukuran, dari warna ya, bisa dibuat varian. Nah, ini agak cepat aja karena teman-teman sudah relatif bisa ya. Jadi untuk mengaktifkan kita di sini, kemudian untuk pembuatan atributnya ya bisa disetting di atribut apakah karakter atributnya berdasarkan apa ya. Bisa berat, bisa warna, bisa durasi, bisa bulan dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Untuk leg kaki ya, jumlah kaki ya.
di sini adalah terkait dengan bahannya. Ya, apakah kaki itu terbuat dari besi atau terbuat dari aluminium ya. Oke, Nah, ini ada beberapa efek dari varian ya yang mungkin penting juga teman-teman tahu. Kalau kemarin udah memakai ya. Jadi efek varian seperti ini ya. Jadi untuk barcode-nya Anda harus bikin satu-satu untuk setiap varian ya. Jadi setiap varian harus memiliki tag SKU-nya atau tag stock keeping unit ya. Harus punya satu-satu. Untuk price juga di-maintain per setiap varian ya. Kemudian untuk inventory juga di-maintain berdasarkan quantity per variasi ya, itu variation. Jadi Anda bisa tahu kalau baju merah untuk tipe kode produk T-shirt warna biru berapa, warna merah berapa. Jadi bisa di-maintain di level yang paling bawah ya. Kemudian picture juga bisa dibeda-bedakan dalam setiap variannya dan ada juga field lain ya yang bisa menjadi karakteristik pembeda dengan varian yang lain. Ternyata impact-nya juga ke dalam e-commerce ya. Jadi di online shop juga nanti akan tampil berdasarkan variannya. Kemudian secara manufacturing juga Anda harus detail ya untuk memproduksi varian apa jadinya ya, bukan kode barang apa, tapi harus lebih detail. Anda mau produksi untuk yang warna biru kah, warna merah, ukuran berapa. Nah itu harus dilengkapi ya. Kalau bedanya kalau dengan setiap variasi dibikin satu kode produk ya. Jadi kalau produksi kode produk ini ya itu harus diproduksi. Sudah nggak peduli warna apa, ukuran berapa ya. Tapi dalam banyak industri varian ini best practice ya. Jadi best practice-nya adalah memang satu kode produk dengan banyak varian. Ya, itu yang best practice yang banyak dipakai di perusahaan ya. Jadi hampir hampir jarang sekali ya ada yang diterapkan adalah setiap varian bikin satu kode produk ya. Itu ada tapi ini ya jarang ya. Lebih lebih sering yang menggunakan produk varian. Nah, handle unit product in different unit measure ya. Jadi bisa mengaktifkan uh, heading product dalam unit measure yang berbeda. Aktivasinya ya di sini tadi ya, unit measure. Nah, di Odoo ini kita bisa juga maintain produk dalam unit yang berbeda ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita membeli dan menjual itu dalam satuan berbeda, itu dimungkinkan dalam praktek bisnisnya juga sangat mungkin ya. Jadi misalkan kalau Anda perusahaan itu tipe trading ya atau dagang, biasanya dia beli dalam satuan yang besar ya. Jadi misalkan produk pen gitu ya, pulpen, dia belinya dalam satuan dus ya, satuan dus. Nah, tapi dalam menjual belum tentu kita juga menjual pen tersebut dalam satuan dus ya. Bisa kita ecer istilahnya ya, diretailkan. Jadi bisa dalam satuan per 12 kan satu dosen gitu ya, atau satu biji. Nah, ini sangat dimungkinkan juga di Odoo dilakukan settingan seperti itu. Nah, kita lihat di dalam ini ya, masih dalam master product ya. Jadi unit tadi kita set di dalam ini ya, di sini ada ya. Unit of measure kilo, purchase unit of measure-nya
dalam kilo juga. Ini kebetulan sama ya. Tapi kalau memang mau dibedakan seperti tadi, bisa dicoba ya dalam unit yang berbeda. Jadi unit of measure-nya misalkan dalam pieces, mengikuti penjualannya, sedangkan purchase-nya dalam satuan dos misalkan, itu bisa. Tetapi pastinya ada konversi ya, tabel konversi yang menjelaskan satu dos itu berapa pieces ya. Kalau tidak di-maintain tabel tersebut, otomatis sistem nggak bisa ngitung. Ya, tidak bisa mengkonversi satuan dos ke dalam pieces itu berapa. Ya, ada tabel konversi. Ya, untuk tabel-tabel konversi yang bersifat umum ya, maksudnya berlaku secara nasional dan standar, itu biasanya secara sistem ERP itu ada banyak yang sudah disiapkan otomatis ya tabel konversinya. Misalkan kalau 1 meter, misalkan 1 meter itu adalah 100 cm, itu sudah de facto gitu ya. Jadi itu sudah tidak kita perlu lagi buatkan tabel konversi. Tapi jika bersifat khusus ya, misalkan tadi satu dus itu misalkan dalam satu dus itu ada 200 pen. Nah, itu kan nggak standar ya. Belum tentu satu dus isi lain itu pieces-nya juga 200, belum tentu. Misalkan kelereng. Kalau satu dusnya kelereng bisa 1000 ya, 1000 pieces. Sedangkan satu dusnya pen itu sama dengan 200 pen, pieces pen. Nah, itu konversi-konversi yang unik itu harus Anda masukkan secara manual ke dalam sistem untuk dikenalkan ya. Karena itu tidak standar. Nah, seperti itu. Itu harus Anda daftarkan. Ya, sales price menggunakan unit of measure, sedangkan pembelian menggunakan purchase unit of measure. Ya, ini contohnya ya. Telur, sales price-nya, unit of measure-nya dalam unit, dalam biji gitu ya. Sedangkan purchase-nya itu dalam seperti tray ya, seperti wadah gitu ya. Nah, belinya. Nah, maka kita bisa membuat suatu request pembelian telur untuk 20 tray gitu ya, bisa. Ya, nanti sistem akan ngitung sebetulnya dalam satuan bijinya berapa. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam proses pembelian ya. Jadi pembelian itu bisa dimulai langsung dari PO ya atau lewat request. Jadi permintaan barang ya, procurement request atau PR ya. Jadi PR, PO, barang diterima dan invoice. Ya, PR itu procurement request atau permintaan pembelian. Nah, ini contohnya transaksinya. Ya, jadi dibeli telur tanggal sekian, kuantitinya 20 tray ya. Kemudian dihitung dan biayanya berapa? Ya, $16. Nah, di sini juga di Odoo ada tentang quality control ya. Jadi ketika barang diterima itu ada quality control ya. Nah, ini adalah proses eh, penerimaan barang ya. Ketika barang sampai dibeli, kemudian masuk ke dalam gudang sebagai penerimaan barang ya. Jadi biasanya ini dimasukkan ke dalam quality control dulu sebanyak 600 biji ya, 600 unit. Berarti ini konversinya adalah satu tray tadi adalah 30 ya. Dalam satu tray ada 30 biji. Nah,
Nah, kalau ini contoh tentang customer, ternyata jualnya bisa dalam dosen ya, dalam satuan losin. Ya, jadi ada konversi lagi terhadap dari satu dosen itu berapa biji ya. Ada konversi. Jadi dari contoh ini kita lihat ada 3 ya untuk measure-nya ya. Jadi dari sales untuk harga jual pakai unit ya, bijian, kemudian pembelian menggunakan tray, kemudian bisa juga dijual dalam satuan dosen ya. Jadi karena satuan dasarnya biji, maka harus ada konversi, tabel konversi satuan dari dosen ke unit. Nah, ini adalah surat jalan ya, contoh surat jalan dalam satuan dosen dosen ya. Nah, untuk handling ini bisa kita skip untuk memudahkan kita ya. Jadi handling di sini anggap aja kita udah nggak ada packaging, mempackaging produk kita sebelum dijual ya. Jadi kalau misalkan Anda perlu untuk dibungkus dan sebagainya, maka handling produk packaging ini perlu kita aktifkan ya. Sehingga apa? Sebelum jual itu ada proses pick, pack, and put ya. Jadi yang tadi kita lihat di awal ada pick, pack, and put. Itu adalah suatu bisnis proses yang biasanya dipakai namanya ya pick, pack, put itu untuk ada proses pengepekan ya. Tapi dalam banyak hal di Indonesia yang simple, nggak mau neko-neko, nggak packingnya itu tidak material gitu ya. Karena langsung aja disimpelkan, dimasukkan dalam sales order gitu ya, packaging sekian gitu ya. Sudah enggak perlu proses lagi yang namanya proses packaging ya. Jadi tidak perlu ada in charge di sistem. Tapi kalau misalkan packaging ini memang canggih dan kemudian memang ada routingnya, kemudian packagingnya ini material, memang perlu untuk diaktifkan. Ya caranya seperti tadi ya. Product packaging. Sell product by multiple unit per package ya. Ya, ini ada dashboardnya juga untuk memanage package dan product packaging. Nah, ini adalah contoh ya, contoh barang untuk acoustic block screen ya di layar ya, layar akustik. Nah, di bagian inventory ya, bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ya, ini kita fokus yang bawah ini ya. Kita bisa mengaktifkan untuk whiteboard pen. Itu untuk media packaging kita ada 2 varian ya. Apakah itu packaging besar atau medium ya. Jadi ketika membeli whiteboard pen, misalkan apa totalnya sekian kilo, maka kalau batas 5 kilo dia menggunakan packaging yang small. Tapi kalau lebih dari 5 kilo, ya maka bisa menggunakan yang medium. Jadi ini untuk menentukan packaging ya, packaging apa yang digunakan.
Nah, untuk angka-angka seperti ini bagaimana sistem tahu bahwa barang yang kita jual itu beratnya berapa, maka otomatis kalau kita mengaktifkan ini, maka apa? Dalam setiap produk yang kita jual, kita harus benar-benar mengisi isian soal bebannya, beratnya, ya. Jadi kita kembali lagi, contohnya yang di mana ya? Jadi kita harus isikan beratnya itu berapa, ya, sehingga sistem bisa menghitung produk yang dijual itu ini totalnya berapa beratnya. Kemudian traceability tadi udah ya, tentang lot dan serial number. Nah, ini adalah satu operasi transfer ya, jadi pindah gudang ya. Jadi operation di inventory salah satunya ada transfer, ada batch picking, ada inventory adjustment, scrap, landed cost, dan run scheduler ya. Jadi beberapa yang sering dipakai ya dalam urusan inventory transaksi adalah transfer ya atau pindah gudang. Jadi yang namanya setiap pemindahan barang ya, pemindahan lokasi, maka harus ada dokumen pendukungnya ya. Maka harus dibuat transaksi transfer untuk perpindahan itu ya. Kemudian batch picking ini mungkin kaitannya dengan ini ya, pick, pack and put ya. Jadi ada proses pengambilan banyak yang ditujukan untuk penjualan ya. Jadi dinamakan batch, jadi nggak dikit-dikit di picking gitu ya. Tapi dalam beberapa tugas picking atau tugas pengambilan itu dijalankan menjadi satu kesatuan ya. Jadi bersama-sama, dilakukan bersama-sama. Nah, ini ada batch picking, jadi related-nya dengan bagian penjualan. Nah, inventory adjustment itu transaksi yang digunakan untuk mengadjust inventory. Ini apa, Pak? Jadi seringkali diistilahkan dalam bahasa sehari-hari itu stock opening ya. Jadi salah satu tugas yang harus dijalankan untuk tugas inventory biasanya dilakukan oleh orang gudang ya. Itu adalah memastikan adalah jumlah jumlah fisik itu sama dengan jumlah di sistem ya. Karena apa? Kenapa harus ini dilakukan ya? Karena salah satu hal yang mungkin sering terjadi ya di Indonesia ya adalah adanya barang keluar masuk itu tanpa adanya dokumen, ya. Karena itu biasanya apa ya, budayanya Indonesia itu mungkin sungkan gitu ya, karena selalu budaya urgent kayak gitu ya. Jadi istilahnya, "Aku minta barang, cepet ya, tak ambil sekarang ya, nanti nyusul dokumennya." Nah, itu bisa terjadi ya, kalau policy gudang itu tidak tegas ya. Jadi ada barang keluar masuk itu yang sifatnya urgent dan tidak menunggu untuk disistemkan, ya, tidak diinputkan, tidak dicatat barang keluar, tidak dicatat barang masuk. Nah, hal itu yang membuat kenapa di Indonesia itu sangat mutlak namanya stop oknim, ya, karena yang saya tahu rata-rata inventory itu tidak ketat, ya, petugasnya tidak ketat dan orang-orang yang berinteraksi dengan orang gudang itu biasanya ini, senangnya itu kadang-kadang suka ini, apa, eee, senangnya urgent gitu ya, dikit-dikit urgent dikit-dikit urgent, ini penting, ditunggu dan sebagainya. Jadi ambil barang dulu gitu loh ya. Nah itu. Kalau di yang standar ya, kalau dengan inventory yang ketat, jadi nggak ada barang keluar masuk tanpa dokumen gitu ya. Jadi semua yang keluar masuk harus dengan dokumen. Nah, itu minimal 1 bulan sekali harus di stok opnim, yaitu menyesuaikan kuantiti yang fisik di gudang dengan di sistem, ya. Nah, kalau di Indonesia malah malah lucunya seperti ini, malah ini yang sering terjadi ya. Jadi policy gudangnya
nggak ketat ya, jadi sungkan-sungkanan gitu ya. Ya ambil sendiri enggak apa-apa gitu ya. Atau malah PIC gudangnya nggak masuk, ngambil-ngambil sendiri gitu ya. Orang yang butuh ngambil-ngambil sendiri. Nah, kalau seperti itu seharusnya minimal sebulan sekali dilakukan ya. Tapi faktanya di lapangan itu seringkali saya lihat di Indonesia ya, konteks yang sangat perlu stok opening karena gudangnya enggak ketat ya. Tapi malah kadang 1 bulan pun enggak di stok opening gitu ya. Jadi tambah seru gitu ya. Jadi semakin banyak sistem dengan fisik nggak sama. Jadi misalkan ya, fisik fisik ada tapi di sistem dibilang nol misalkan ya. Tapi yang paling sering malah kebalikannya, fisik nggak ada, fisiknya nggak ada, tapi di sistem ada kuantitinya. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi seringkali itu sistem ini jadi juga pusing gitu ya, karena fisik juga nggak sama. Jadi di sistem bilang nggak usah beli kuantiti di cabang A ada, itu ya secara sistem ya. Ya udah nggak beli deh, percaya dengan sistem. Menurut sistem ada kok, ada stoknya. Tinggal kita telepon cabang A, suruh kirim ke kita gitu ya. Lah setelah kita telepon, waktunya perlu kita telepon cabang A. Cabang A, tolong dong dikirimkan stok barang ini, ada kan di tempatmu? Itu mahal, makanya saya nggak mau beli dulu. Saya lihat di cabangmu ada. Kemudian dijawab sama cabang A, nggak ada, barang itu udah nggak ada dari dulu. Nah ini ya, ketahuan ya bahwa selama ini apa? Cabang A tidak melakukan stock of name, ya, tidak melakukan pencocokan sistem. Nah, seperti itu. Makanya inventory adjustment ini dilakukan untuk mengakomodasi catatan sistem. Jadi antara sistem berapa dan yang di lapangan berapa itu angkanya dimasukkan. Ya, nanti sistem akan menghitung kalau kalau di sistem nilainya kalau ada potensi hilang masuk akan dibiayakan seperti apa, kalau ada barang temuan, misalnya barangnya bertambah gitu ya, fisiknya bertambah, ya itu akan dimasukkan sebagai pendapatan apa. Nah itu inventory adjustment. Ya scrap ini kaitannya dengan barang rusak. Ya, jadi bukan sebagai inventory stock of name ya, barang rusak. Jadi barang-barang rusak lebih pas dimasukkan ke dalam metode scrap ya untuk ini ya dikeluarkan dari gudang juga dikeluarkan dari sistem dan scrap ini biasanya terkait mungkin barang yang expire atau misalkan sisa sisa produksi yang nggak bisa dipakai ulang, dipakai lagi dan seterusnya. Ya, kemudian landed cost yaitu pembebanan ongkos kirim ke dalam material. Ya, jadi kenapa kok landed cost ini ongkos kirim ini kok menjadi komponen yang ini ya cukup vital ya dimasukkan ke dalam sistem karena penilai suatu barang itu sudah harus include dengan ongkos kirim ya seperti kita kayak beli gitu ya. Misalkan kita beli barang tuh harganya murah, kemudian ternyata ongkos kirimnya mahal, pasti kita kan nggak meneruskan ya. Karena apa? Karena apa? Harga barangnya jadinya mahal ya karena harga barang ditambah ongkos kirim ya. Jadi dalam pembelian ongkos kirim itu menjadi komponen barang ya. Oleh sebab itu ongkos kirim itu di banyak ERP selalu disediakan fitur itu ya. Fitur untuk membebankan ongkos kirim ke dalam harga pokok barang. Nah, itu landed cost. Ya, ini tampilan inventory adjustment ya. Ini ya, update quantity on hand ya. Jadi caranya untuk melakukan inventory adjustment itu dengan masuk ke dalam master product ya. Kemudian kita melakukan ini update quantity on hand ya.
Nah, kita masukkan nilai yang baru berapa. Oke, kita masuk ke scrap ya. Jadi scrap ini bisa dari banyak transaksi ya, bisa scrapnya dari penjualan ya, pengiriman barang. Ya, kita scrap ya, ini. Kita scrap ya. Kita ada tombol ini kecil ini. Kita bisa scrap produk ini ya. Jadi misalnya apa? Kita kirim tapi rusak gitu ya. Nah, maka di transaksi warehouse out atau surat jalan, kalau dalam contoh ini kan 15 ya, ternyata 15 itu rusak atau rusak sebagian, Anda tinggal klik ini. Ya, berarti terkirim cuma sebagian berarti ya. Dan sisanya di scrap. Ya, di scrap itu biasanya akan menjadi biaya perusahaan ya, kerugian. Kemudian juga scrap bisa dari internal transfer ya, pindah-pindah gudang ternyata di tengah jalan pindah gudang jatuh rusak. Nah, itu bisa juga di scrap. Ya, tombolnya juga sama ya di sini. Nah, ini bad speaking ya, kaitannya dengan pengambilan barang. Kemudian landed cost ya, landed cost itu harus kita aktifkan dulu di menu ini ya, landed cost. Ini include landed cost in product cost, berarti menambahkan komponen biaya kirim ke dalam HPP produk. Nah, ini ya, kita bikin dulu landed cost type-nya ya. Paling cukup dengan ini ya, apa namanya, jenis ongkos kirim gitu misalkan ya. Nah, nanti kita bisa coba untuk definisinya ya, untuk ongkos kirim ya. Jadi ini contohnya kurang relevan ya, karena dia menggunakan definisi landed cost type untuk barang ini ya, barang Apple gitu ya. Jadi biasanya kalau di kita ya samakan ya, misalkan bikin aja produk baru namanya ongkos kirim ya, tipenya sebagai landed cost. Oke. Nah, ini cukup panjang ya, saya ambil yang penting-pentingnya aja. Kemudian kita lompat ke warehouse ya, warehouse sudah. Jadi tempat-tempat penempatan gudang ya. Jadi gudang-gudang di sini nanti akan saya cek antara warehouse di sistem dengan warehouse yang ada di dalam blueprint masing-masing ya. Jadi definisi warehouse ini ya, multi warehouse ya. Manage harus diaktifkan dulu, storage location. Kalau mau memilah-milah lagi ya, dalam satu gudang itu ada turunan lokasi-lokasi ya, misalkan rak ya. Dalam gudang rak itu bisa dijembatani dengan mengaktifkan storage location. Ya, ini ada warehouse-nya, contohnya warehouse-nya itu ada di ini ya, ada 4 ya, ada warehouse, stock, go stock, Chicago stock, dan apa situnya ini SH stock ya. Jadi ada 4 ya, warehouse-nya ada 4. Nah, ini dengan lokasinya ya. Kemudian lokasinya bisa dibagi-bagi lagi, misalkan contohnya yang paling bawah ini ya, warehouse stock-nya ini dibagi dalam banyak lokasi. Ya, bisa seperti ini.
bisa dibagi-bagi. Jadi hal ini untuk membantu ya. Jadi untuk pengelolaan stok memang untuk warehouse dirasa memang kurang ya. Karena untuk gudang itu juga masih cukup luas ya, khususnya untuk industri yang gudangnya itu ukurannya besar sekali gitu ya. Nah itu kita nggak bisa hanya mendetailkan posisi itu hanya sampai level warehouse ya. Jadi harus diturunkan lagi ke dalam kolom atau rak gitu misalkan. Ada lagi sampai turunan lagi. Jadi ada beberapa level. Ya, jadi kalau di ERP-ERP yang lain juga bisa didetailkan ya. Selain warehouse masih ada location, location masih bisa didetailkan lagi ke dalam tipe yang sel terkecil dalam dalam ruang penyimpanannya ya. Jadi baris kolom berapa itu bisa di set sampai sedetail itu. Kalau untuk industri yang kecil dan gudangnya juga relatif kecil ya, ukurannya kecil, ya nggak usah capek-capek ya diaktifin lokasinya. Karena apa? Ukuran warehouse-nya itu gampang kok, maksudnya gitu ya. Nanti malah diaktifkan banyak hal, nanti malah inputannya jadi bertambah banyak ya. Jadi itu ya. Jadi aktivasi yang namanya aktivasi fitur itu kita harus berhati-hati juga untuk melihat dampaknya ya. Antara dampak manfaat dan biaya. Ya, kalau dampaknya nggak ada, tetapi biayanya jadi banyak nginput, nah itu mending nggak usah diaktifkan, ya. Mending nggak ada. Tapi kalau memang dampaknya itu bernilai uang, gitu ya, penting, berpengaruh pada laba rugi perusahaan, ya walaupun ada kerugian harus nginput, ya tetap harus diaplikasikan, seperti itu ya. Kemudian ada procurement rule ya, jadi ini untuk otomatisasi ya. Jadi bagaimana untuk membuat pembelian ini menjadi lebih terotomatisasi ya. Jadi ini advance ya. Jadi kita skip dulu biar kita ke yang mendasar ya. Nah, tentang produk kategori dan inventory valuation ini udah saya bahas singkat ya mengenai bagaimana kita mengelompokkan produk dan bagaimana cara inventory valuation. Berarti apa? Ini terkait dengan penjurnalan ya. Jadi contohnya adalah pengelompokan seperti ini ya standarnya ya. Jadi di sini kalau saya lihat di pekerjaan tim sudah lumayan oke ya. Cuma yang tinggal dicermati adalah bagaimana penjurnalannya ya. Jadi bagaimana sudah ngomong inventory valuation. Kalau ada barang masuk, jurnalnya kayak apa. Kalau barang ini keluar, jurnalnya kayak apa. Nah ini sudah mulai dilihat ya. Kalau kemarin ketika modul sales saya tutup mata ya untuk jurnalnya ya. Nah, ketika masuk supply chain dan nanti masuk finance ini sudah harus mulai on the track ya. Jadi yang namanya jurnal harus sudah harus ngeling gitu ya. Istilahnya misalkan barangnya itu barang A gitu ya. Tetapi ketika ketika di transaksi dimasukkan ternyata penjurnalannya adalah produk B. Nah, ini berarti salah setting ya, salah setting. Nah, ini yang akan saya maksudkan ada di sini ya. Jadi settingan ini yang di produk kategori kalau Anda lihat ya, pertama kan harus otomatis ya, manual. Jadi inventory manual ini adalah sebetulnya ya untuk mengakomodasi kebiasaan perusahaan ketika belum menggunakan sistem ya. Jadi sebelum menggunakan sistem pekerjaan inventory ini biasanya dilakukan setiap akhir bulan ya. Jadi setiap akhir bulan baru itu dicatat semua, diposting di jurnal semua. Nah, itu namanya manual ya. Nah, makanya saya karena sekarang sudah ala modern komputer ya, makanya saya nggak setuju itu kita bikin otomatis aja.
Jadi setiap saat ada transaksi itu sudah lengkap dengan jurnal akuntansinya. Nggak perlu dilakukan setiap akhir bulan. Ya, itu namanya adalah periodik dan perpetual ya. Jadi perpetual di accounting itu identik dengan otomatis. Ya, sedangkan periodik itu sama dengan yang manual kalau di sistem ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sekarang tentang ini ya, account properties. Nanti punya teman-teman coba dicek ya apakah JL-nya sudah mulai sesuai ya. Jadi kapan kapan sebagai income statement, income account ya, jadi untuk pendapatan barang, expense account untuk dibiayakan, kemudian barang masuk masuk akun mana, barang keluar masuk akun mana, kemudian valuation masuk mana. Nah ini apakah sudah sesuai ya dengan jurnal akuntansi yang diinginkan. Nah ini Anda cek ya. Jadi jangan sampai keliru karena kalau keliru berarti setiap hari nanti di realnya ya di lapangan berarti setiap hari Anda bikin kesalahan. Jadi setiap kali posting jurnalnya salah. Setiap kali posting jurnalnya salah ya. Dan itu biasanya penyakit yang selalu muncul setiap implementasi ya. Ya, hampir hampir rata-rata ada mesti ada miss ya. Ya harapannya sih 100% benar ya, tapi biasanya ada selalu miss ya terkait salah paham ataukah tingkat ketelitian konsultan yang tidak 100% gitu ya. Ya, kemudian ini tadi beberapa metode removal strateginya ya. Jadi barang keluar ini pakai metode apa? First in, first out, last in, first out, first expire, first out ya. Jadi ini ada lagi FIFO ya. Jadi melihat dari tanggal expire ya. Jadi yang expire duluan dikeluarkan ya. Nah, tapi ini juga sangat tergantung dari apa? Kemampuan orang untuk menata barang ya. Walaupun di sistem yang dikeluarkan adalah tanggal yang expire dulu, pertanyaannya adalah apakah barang fisiknya juga keluarnya seperti itu, ya. Jadi mau nggak mau sekali lagi ya, namanya first in first out, last in first out, FIFO ini membutuhkan penataan gudang yang mendukung sistem, ya. Kalau sistemnya sudah pinter gitu ya, wah keluarkan yang paling expire, keluarkan yang paling expire. Tetapi dalam fisiknya yang keluar ya wis karepe lah, saenake orang gudange ya. Jadi apa? Ya nggak sama lagi antara sistem dengan fisik ya, lagi-lagi beda. Nah, jadi kalau ada keinginan untuk mengaktifkan expired date dalam sistem, ya pertanyaannya yang bisa ditanyakan ke perusahaan adalah apakah bisa orang gudangmu itu mengeluarkan barang sesuai dengan expired date-nya. Itu yang perlu dijawab ya. Kalau nggak bisa, berarti nanti akan selalu bermasalah sistem ini. Ya. Jadi sistem ERP kita ini yang kita buat akan selalu bertubrukan dengan prakteknya. Ya, jadi apa? Sudah tambah rigid, ditambahi input dan expired date, tapi di lapangannya juga nggak jalan. Ya, jadi sia-sia. Ya, jadi antara harapan dengan kenyataan nggak sama. Nah, jadi oleh sebab itu, untuk mengaktifkan expired date itu harus memang saling ini ya, saling mendukung. Ya, antara sistem jalan, praktek juga jalan. Ya, dan kita sebagai konsultan harus selalu mengingatkan dulu. Bisa enggak? Nah, gitu ya. Kalau enggak bisa, ya sudah jangan. Expired date-nya ya by manusianya aja. Sistemnya enggak usah. Ya, jadi itu antara manfaat dan biaya. Ya, kemudian ini value costing method yang ada di dalam Odoo ya. Ini sudah pernah bahas juga di teori ya, bahwa ada standard price. Biasanya standard price itu kita tentukan di awal bulan dan selama bulan itu maka dia akan menggunakan harga yang sama ya, walaupun belinya belinya bisa beda harganya, tapi tetap di jurnal dengan nilai yang standar.
biasanya standar price ini digunakan untuk kategori barang produksi, ya. Tapi untuk barang pembelian, saya rasa ndak bijak pakai standar price ya, nggak bijak. Nah, first in first out itu, jadi ini sesuai dengan angka pembelian ya, belinya berapa, keluarnya berapa, harganya sesuai histori gitu ya. Nah, kalau average cost ini biasanya di rata-rata atau MAP ya, moving average price, sering disebut juga sebagai itu. Jadi istilahnya semua barang fluktuatifnya belinya naik turun akan di rata-rata ya sebagai nilai barang. Nah, ini biasanya kebalikannya dengan standar price ini biasanya tidak digunakan untuk produk jadi ya, tapi digunakan untuk barang-barang yang dibeli ya, barang-barang dibeli, barang-barang bahan baku. Nah, itu cocok pakai average biasanya. Jadi angkanya, jadi untuk barang yang pembelian yang biasanya dipakai adalah average ini dan FIFO ya. FIFO ini bisa digunakan juga untuk barang pembelian ya. Tapi untuk produksi nggak dipakai ya, jarang dipakai, nggak bisa dipakai kayaknya. Ya, jadi dua dan tiga ini adalah biasanya cocok untuk barang-barang yang dibeli. Nah, itu ya, yang penting-penting. Yang lain langsung ke transaksi ya, ada PO, pembelian, dan invoice. Nah, oke. Oke, sampai sini, sampai kita belajar tentang inventory management ya, bagaimana master produknya, bagaimana mengkonfigurasi fitur-fiturnya, kemudian akuntansinya bagaimana, sampai ke transaksi inventory. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya screen ya untuk tampilan inventory ya. Jadi ini beberapa contoh yang bisa jadi inspirasi ya bagi tim yang lain untuk memaksimalkan konfigurasi Odoo-nya untuk ini ya kebutuhan blueprint masing-masing tim. Jadi warehouse-nya juga dipisah-pisah ya. Ada macam-macam. Dan kemudian ini berarti ada 4 gudang ya. Ada 2 gudang, sorry. Produk jadi dan bahan baku, di mana masing-masing kita bisa melakukan aktivitas sesuai tugasnya ya. Jadi kolom ini adalah jenis aktivitasnya ya. Apakah ada receipt yang belum diproses, jadi semua tampil di dashboard. Nah, ini kelihatan ya di sini bahwa untuk di gudang produk jadi ya, untuk delivery order masih ada satu yang belum diproses ya. Bisa kita klik ya, di sini keluar ya. Jadi ada barang yang belum belum dikeluarkan ya. Masih ada surat jalan yang perlu diproses. Ini sudah terlambat 79 hari ya. Nah, ini belum diapa-apain ini, masih outstanding ya. Nah, ini bisa kelihatan di tampilan tadi. Kemudian yang produksi masih juga ada satu proses transaksi yang perlu dijalankan ya. Nanti ada proses produksi yang belum
belum selesai ya. Nah ini ya, barang jadinya masih belum ya, belum didan, belum selesai. Jadi untuk inventory ini di sini sudah kelihatan ya. Jadi untuk inventory management akan banyak bermain-main ke dalam menu ini. Ya, di sini ada overview, dapat dashboardnya, kemudian ini transaksinya, ada transfer tadi, udah sempat dilihat, ya kan? Kita bisa bikin transfer dari source-nya mana ke mana ya, pindah gudang ya, misalkan dari BKK 01 dipindahkan ke BKK 02 ya. Kemudian barang-barangnya apa bisa disesuaikan. Kemudian untuk replenishment ini untuk ini ya sistem ya. Sistem untuk memastikan apakah ada replacement otomatis yang dihasilkan dari sistem ya. Ini tergantung sistemnya apakah disiapkan untuk otomatis atau enggak. Ya, tapi kalau misalkan manual ya kita buat dulu. Ya, jadi kita perlu barang apa, jumlah yang dipasang berapa ya. Minimal kuantitinya berapa, maksimalnya berapa, ordernya berapa. Ini secara manual. Tetapi secara otomatis juga hal ini bisa dilakukan ya. Sistem bisa memberikan triggernya tadi ya. Jadi kan ada triggernya ya. Mau otomatis atau mau manual ya, ini ya triggernya ya, manual ya. Nah, seperti itu. Kemudian inventory adjustment, stock opening ya. Nah, kalau opening memang sangat terbantu ya kalau ada media identifikasi produk, misalkan dari barcode ya, jadi nggak capek. Malah yang opening terbaru itu kita sudah menggunakan RFID ya. Jadi cuma tinggal barang aja dimasuk suatu gate gitu ya, udah ke opening sendiri bisa kelihatan itu fisiknya berapa. Ya, jadi ini bisa dimasukkan ya. Inventory adjustment opening dari gudang B, misalkan produknya ini, ya kan, tanggalnya tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini, ya. Nah ini kita start, nanti dia akan kalau default to stock hand, maka ketika start itu akan diberikan propose nilai kuantiti hari ini, ya. Nah ini ya. Jadi kita ganti. Misalkan, oh ternyata enggak 214, cuma 200 ya, Anda isi 200 ya. Berarti ada difference sebanyak 14 ya. Ada sebanyak 14. Ya, sebanyak 14. Maka nanti akan jadi kerugian ya, barang hilang. Oh ya, jadi barang hilang. Ini ya. Kemudian ada scrap. Ya, di scrap barang jumlah 5 ya. Di scrap dari lokasi mana ya. Nah, ini kelihatan 5 biji di scrap. Produk nah ini ada analisis report bisa dibaca ya. Bisa di-explore report-reportnya. Nah, ini ya data-datanya ya. Setiap hari kelihatan ya. Perharinya dilihat. Nah,
Nah, mungkin itu sampai hari ini. Kalau rekan-rekan tidak ada yang ditanyakan, bisa live ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Masuk ke bagian produksi. Ya, bagi yang mau menanyakan, saya kasih waktu 5 menit ya. Jika ada yang menanyakan, saya tunggu di sesi ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak.